dari apa yang saya lihat, saya ketemu ada bangunan yang bagus pada zaman itu ya, bukan zaman kita. Jadi bangunannya itu dibuat dari batu-batuan atau batu bata yang disusun rapi gitu. Bebarengan terdapat di sebelahnya Mas, tapi itu sekarang kan udah jadi laut Mas. Beliau sang penasehat raja itu mengatakan gini, kurang lebih ya yang saya dapat, bahwa raja disarankan untuk bertapa di Sungai Gangga. Nah, singkat ceritanya sih seperti ini nih. Jadi pada masa kerajaan raja setelah Purnawarman itu, jadi dia tuh waktu pertama kali dinobatkan, dia mendapat satu mimpi yang kurang mengenakan lah waktu itu. Sampai akhirnya dia berkonsultasi pada penasehat spiritualnya waktu itu. Dahulunya itu kan belum ada laut Mas, jadi Sungai Gangga itu bisa ke Muara ke Nusantara dulunya, memang kayak gitu ya. Ketika saya lihat lagi, di sana ternyata secara realnya ada sisa-sisa bangunan atau sisa-sisa reruntuhan batu-batuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya, Li? Udah masuk tahun baru nih sekarang. Iya. 2022. 2022, iya. Alhamdulillah kabarnya baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana? Di tahun yang baru, semoga harapannya makin baru dan Iya. makin lebih baik ya. Iya. Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Nah, Sobat Time Travel, ini Lev, kemarin waktu aku lagi liburan itu kan aku sempat baca-baca ya. Mungkin yang banyak orang tahu tentang kisah kerajaan Tarumanegara mungkin hanya masa kejayaannya pada masa Raja Purnawarman kalau nggak salah. Itu kan banyak lah, orang banyak tahu tentang kejayaan kerajaan Tarumanegara. Tapi yang tidak banyak orang ketahui adalah ada satu kisah misterius yang mungkin sedikit orang yang tahu, bahwa ada raja setelah Purnawarman itu ada yang dikabarkan hilang. Tapi hilangnya juga tuh dikabarkan karena dia pergi bertapa. Nah, singkat ceritanya sih seperti ini nih. Jadi pada masa kerajaan raja setelah Purnawarman itu, jadi dia tuh waktu pertama kali dinobatkan, dia mendapat satu mimpi yang kurang mengenakan lah waktu itu. Sampai akhirnya dia berkonsultasi pada penasehat spiritualnya waktu itu. Dan kemudian beliau diminta untuk melakukan tapa di tepi Sungai Gangga. Dan cerita ini berakhir dengan kejadian bahwa raja ini juga sempat ingin dikudeta oleh pamannya sendiri. Tapi kemudian gagal, dan kemudian pamannya ini melarikan diri dari kerajaan tersebut. Nah, itu kan nggak banyak ya, Liv, orang yang tahu tentang satu cerita misterius tentang raja setelah Purnawarman yang ada di Tarumanegara. Nah, menurut pendapat Alif, sebenarnya gimana sih cerita yang itu? Kan kalau misalnya kita tahu Tarumanegara itu kan di Jawa Barat ya. Iya. Ketika misalnya penasehat spiritualnya bilang bahwa dia harus bertapa di Sungai Gangga, kan itu jauh banget ya, tepi Sungai Gangga itu kan jauh banget. Jadi kayak dia di Jawa Barat terus harus pergi ke India gitu. Nah, kalau dalam pandangan Alif gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau yang tadi Mas Anton ceritain ya Sobat Time Travel,
bahwa ada cerita dari zaman setelah Raja Purnawarman itu kan. Iya, Purnawarman. Padahal di buku-buku sejarah di sekolah ataupun literatur manapun kayaknya yang saya tahu juga jarang Mas menceritakan masa setelah itu. Iya, iya. Tapi waktu itu kan kita pernah ngobrol-ngobrol ya Mas ya tentang masalah ini nih, tentang yang lagi kita ceritain. Akhirnya saya tuh penasaran, apa sih sebenarnya kejadian apa sih yang ada. Nah, akhirnya saya berangkat waktu itu. Saya nelusurin ke masa yang saya nggak tahu sih itu masa apa. Cuman saya itu berdiri di wilayah yang memang secara suhu itu dingin, cukup dingin lah, sejuk lah gitu ya. Okay. Dan masih hijau semua, masih asri banget. Cuman memang di situ ada masyarakat yang hidup, bahkan ada semacam tata pemerintahannya karena itu udah rapih menurut saya pada zaman itu. Nah, kondisi orang-orang yang saya lihat pada saat saya berdiri di masa itu, pakaiannya ya pakaian tradisional yang pakai kain-kain kain-kain coklat kayak lurik gitu atau kayak batik. Tapi masih sangat-sangat sederhana lah pokoknya. Terus juga banyak juga kayak masyarakat yang saya lihat, khususnya laki-laki ya, kayak bapak-bapak gitu, telanjang dada sih. Nah, rumah-rumahnya yang saya lihat ya dari rumah-rumah bambu yang dianyam gitu Mas. Terus juga ada kayu, ada yang dari kayu juga, ada yang memang dari batu bata gitu, batu bata. Nah, di situ karena awalnya saya kesana karena rasa penasaran ya akan obrolan waktu itu tentang ada masa setelah Purnawarman. Iya, Raja Purnawarman. Ya udah, saya akhirnya nyari tahu gimana sih keadaan pada zaman itu. Sebenarnya ketika saya kesana saya nggak tahu ini di mana. Cuman yang saya rasain dari segi suhu itu berada di dataran tinggi. Oke. Walaupun bukan di gunung banget ya, tapi di dataran tinggi. Karena apa? Karena suhunya itu sejuk yang tadi saya bilang, dan asri banget, masih banyak pohon-pohonnya. Walaupun ada pemukiman dan lain sebagainya. Nah, saya telusurin tuh Mas wilayah itu. Dari apa yang saya lihat, saya ketemu ada bangunan yang bagus pada zaman itu ya, bukan zaman kita. Jadi bangunannya itu dibuat dari batu-batuan atau batu bata yang disusun rapi gitu. Nah, di situ ngebentuk kayak awal pintu masuknya itu kayak kalau kita di Bali gapura, kayak gapura gitu, mau ke pura gitu. Itu kan ada bentuk gapura gitu ya. Ataupun kayak bentuk-bentuk bangunan candi lah, cuman ini dari batu bata gitu. Nah, di situ bangunannya bukan cukup lagi, emang besar pada zaman itu, besar banget. Orang-orang yang ada di sana pun saya lihat pakaiannya beda, sepertinya ya menandakan kastanya atau menandakan status sosialnya atau jabatannya. Karena berbeda dari apa yang saya lihat dari pas saya datang itu. Terus saya keliling di komplek itu, mungkin saya bisa bilang itu istana kali. Kayak kawasan istana lah gitu. Tapi istana yang pada zaman itu ya. Nah, saya keliling gitu. Terus kata gimana saya dengar ada semacam keriuhan gitu lah, tapi kecil. Nggak banyak orang yang tahu. Saya cari sumber suara itu dari mana. Sampai akhirnya ketemu di satu ruangan. Saya masuk ke situ, saya ngintip-ngintip. Ternyata ada orang-orang yang lagi berdiskusi gitu. Nah, ternyata riuhnya itu dari situ. Tapi anehnya orang-orang di luar ruangan itu ataupun di luar dari tembok batu bata itu nggak ada yang denger suara itu. Tapi nggak tahu, saya denger aja. Saya lihat gitu kan, saya amatin. Kok mereka itu raut wajahnya pada gimana ya, orang yang serius banget gitu. Tegang gitu. Nah, di situ tuh berkumpul ada beberapa orang Mas sebenarnya, melingkar duduk di kursi kayu. Ada juga yang lesehan, ada mejanya gitu. Di ruangannya cukup besar sebenarnya, cuman ketutup. Walaupun ada lampu-lampu kayak obor atau lilin gitulah. Nah,
usut punya usut, setelah saya cukup lama mendengarkan, ini di batin kerasanya gini, pembahasan mereka tentang perencanaan mengenai pengambil alihan kerajaan. Oh, kayak kudeta gitu kan. Iya kali ya, Iya. kayak gitu. Itu sih yang saya tangkap Oke. dari panjangnya pembahasan mereka. Itu yang saya tangkap, rangkumannya itu. Pada saat itu saya ngelihat beliau lagi duduk dan lagi didampingi sama satu orang kakek-kakek. Gimana sih kakek-kakek itu bentuknya? Ya kayak kakek-kakek pada umumnya sih sebenarnya. Cuman uniknya pakai sanggul, pakai apa? Rambutnya itu diikat terus dicolok gitu, pakai kayu. Terus beliau itu pegang tongkat. Terus punya janggut yang cukup panjang. Pakaiannya itu pakai kain warna putih ke putih kecoklatan gitu. Kelihatannya gitu. Saya ngerasa bahwa beliau adalah, si kakek-kakek ini adalah mungkin ya penasehat kerajaan. Oh, oke. Dari apa yang saya lihat dan dari apa yang saya dengar, kerasanya ya di batin saya tuh si sang raja ini atau si laki-laki yang muda ini, oke lah kita katakan raja ya, Raja, karena kan beliau di duduk di singgasana. seperti singgasana. Sang raja ini ada nampak kegelisahan gitu mas di mukanya. Nah, pas saya dengar lagi, ternyata beliau lagi menceritakan tentang mimpi buruknya ke si siapa yang tadi kakek-kakek ini atau penasehat kerajaan lah gitu. Nah, mimpinya itu katanya pokoknya nggak enak lah. Ketika bangun tidur rasanya tuh gelisah, terus keringetan gitu. Rasanya tuh badan tuh kayak capek gitu. Padahal itu kan raja ya. Nah, udah sampai situ sebenarnya. Jadi si penasehat raja ini cuma dengerin aja. Nah, singkat cerita, jadi saya ke situ beberapa kali mas, dalam waktu yang berbeda-beda. Ada waktu di mana mereka berdua masih diskusi, tapi bukan di tempat itu, bukan di singgasana. Mereka lagi duduk gini, hadap-hadapan. Sang raja itu menyampaikan kisah yang sama, cerita atau mimpi yang sama. Lalu beliau, sang penasehat raja itu mengatakan gini, kurang lebih ya yang saya dapat, bahwa raja diharuskan atau disarankan untuk bertapa di Sungai Gangga. Loh, pada saat itu kan saya bingung ya, Sungai Gangga. Sungai Gangga kan di India. Iya, benar. Tapi ya udahlah, saya cuma ikutin aja kan. Saya masih simpen rasa penasaran saya tuh, Mas. Singkatnya, sang raja itu pergilah ke suatu tempat. Beliau keluar dari kerajaan di suatu hari ya. Beliau keluar dari kerajaan, nggak bawa apa-apa gitu. Bahkan nyeker. Gitu. Nggak ketahuan sama yang lain. Keluar, sampailah di nyusurin hutan, jalanan gitu. Bahkan nggak ada jalanan ya, hutan gitu kan, hutan. Terus sampailah ada di satu sungai, aliran sungai yang besar dan panjang banget. Nah, alam di sekitar itu indah banget mas. Indah pada zaman itu, menurut saya pun indah di zaman sekarang. Karena ya masih asri dan nggak ada orang sama sekali. Beliau ke situ, sampai ke tempat yang saya agak kaget. Ternyata di situ ada sebuah bangunan mas. Di sekitar bangunan itu ada batu-batu berserakan. Batunya itu gede-gede, tapi kayak kotak-kotak. Ada yang agak-agak lonjong gitu. Pokoknya berserakan cukup banyak. Di pinggiran aliran sungai itu cukup banyak lah batunya. Dan ketika raja diminta untuk bertapa di tepi Sungai Gangga, apakah sungai yang itu memang Sungai Gangga zaman dulunya, atau penglihatan spiritnya seperti itu Sungai Gangga? Saya telusurin itu kali atau sungainya lah. Ke utara nanti dia belok ke ada aliran ke kiri gitu lah, kiri terus. Nah, nanti sampai ke daratan yang di sana. Tapi itu udah di dasar laut mas. Tadi kan saya bilang ya, raja itu bertapa di pinggir sungai. Iya. Ke sana itu, ke utara itu udah pantai kan, terus ke sana laut. Iya, aliran sungai atau kali itu ya ke sana sebenarnya, ke si laut. Ketika saya telusurin di zaman dulu, itu kan belum ada lautan. Ke sana tuh mas, sampai ke daratan yang jauh di sana. Mungkin yang sekarang dikenal sebagai India. Iya, betul.
Karena banyak percabangan sampai akhirnya ada pertemuan gitu. Karena kan di sini juga ada pegunungan kan, ngalir gitu. Nah, akhirnya pada zaman itu udah ada lautan utara Jawa lah. Di situ sungainya ada di bawah, di dasar laut. Sungai Gangganya sebenarnya udah ada di bawah laut itu ya. Nah, di zaman sekarang tempat bertapanya sang raja itu juga sebenarnya udah nggak ada. Kenapa? Karena udah jadi laut, Mas. Oh, udah ketutup. Udah naik lagi air lautnya di zaman karena, sekarang. Karena pada zaman Tarumanegara itu kan ya abad-abad ke-45 ya gitu. Iya, awal-awal abad Masehi. Jadi udah mulai ketutup air laut. Jadi dia ada di bawah permukaan laut. Kurang lebih kayak gitu sih yang saya lihat. Nah, kita balik ke zaman sekarang ya, Mas. Itu kan udah cerita tentang sedikit dari kejadian di kerajaan tersebut lah. Nah, dari apa yang saya lihat di zaman sekarang, itu di pesisir laut sekitaran wilayah Cirebon atau mungkin di pantai Losari Cirebon. Saya lihat di pesisir, itu ada hal yang unik banget. Pertama kali saya lihat di permukaan laut, itu muncul cahaya yang luar biasa terang benderang ke atas. Gitu, kayak dari permukaan laut ke atas itu. Nah, saya telusurin lagi, liatin lagi sampai ke dalamnya, ternyata di sana ada sebuah bangunan yang megah banget, Mas. Megah banget. Itu kayak bentuk istana gitu. Ada pilar-pilar besarnya, bahkan ada taman-tamannya, ada kolamnya, dan ada menara-menaranya. Penglihatan spirit berarti itu itu spiritnya, secara spiritnya. Nah, ketika saya lihat lagi di sana, ternyata secara realnya ada sisa-sisa bangunan atau sisa-sisa reruntuhan, batu-batuan gitu. Itu saya nggak tahu apakah itu yang kayak yang tadi pada saat si raja itu bertapa yang saya bilang ada seperti candi di pinggir sungai, atau bukan, karena kan sekarang udah di laut ya, Mas, udah di dalam laut gitu. Cuman yang saya lihat ke sana pada zaman sekarang memang ada sisa-sisa reruntuhan di laut itu, di dasar laut ada batu-batuan yang berserakan seperti itu. Nah, mengenai keberadaannya yang bercahaya, Alif bisa ceritain lebih nggak dari itu? Kenapa kok dia bisa bercahaya bangunan itu? Oke. Jadi gini, ketika saya lihat ke masa si raja itu bertapa, beliau itu kan raja. Nah, beliau itu ya namanya bertapa ya untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa ya, yang maha kuasa, untuk membersihkan diri dan sebagainya. Karena niatnya murni, karena seorang raja juga, karena bertapa juga, berarti kan beliau suci. Nah, kalau misalkan anggaplah orang itu bertapa atau beribadah, suci, akan, kalau yang saya lihat pada saat itu, memancarkan sinar cahaya yang baik gitu. Mungkin itu yang terjadi di situ, yang mana di penglihatan spiritualnya ada cahaya itu. Jadi kemana-mana lah cahayanya. Nah, Sobat Time Travel ini seru banget sih sebenarnya ceritanya. Cuman kita juga butuh tahu dari cerita versinya Mas Amin ya, tentang kawasan Losari di Cirebon. Stay tune, Sobat Time Travel, kita akan menghubungi Mas Amin. Nah, Sobat Time Travel, saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Amin yang ada di Tegal untuk cerita tentang kawasan Losari yang ada di Cirebon. Assalamualaikum, Mas Amin. Assalamualaikum, Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alif, Mas Anton. Nah, Mas Amin, kan kali ini kita lagi cerita tentang apa ya namanya, ada legenda atau ada sejarah tentang sang raja dari kerajaan Tarumanegara yang menghilang lah gitu. Terus juga ada cerita dari tempat lain, itu dari pesisir laut utara Jawa, Mas, dari Losari kalau nggak salah. Di sana kan kalau yang saya lihat ada istana, ternyata di bawah laut itu ada reruntuhan, batu-batuan, yang zaman dulunya ternyata ada candi di sana. Nah, nanti Mas Amin cerita apa yang Mas Amin lihat ketika menelusuri dua tempat itu. Apakah ada cerita yang nyambung atau gimana gitu? Atau mungkin Mas Anton ada yang mau diomongin? Ya, yang ini Mas Amin, kan kalau dari cerita yang di Tarumanegara itu kan ketika raja disarankan oleh penasehatnya untuk bertapa di tepi Sungai Gangga, Mas. Nah, kalau dalam bayangan saya kan agak jauh ya kalau misalnya dari Tarumanegara kita menuju ke Gangga.
Nah, kalau menurut pandangan Mas Amin gimana? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begini ya Mas Anton ya, namanya dahulu ya, itu kan memang sejengkal ke tanah, seolah-olah bukan seolah-olah, memang sejengkal tanah bisa bisa tembus gampang, dekat ya gitu ya. Namanya peradaban dahulu itu memang orangnya juga gede-gede sih ya, jadi belum ada laut, belum ada daratan, jadi gampang dekat gitu loh Mas Anton. Mas Alif yang tahu itu Mas Anton, kenapa kok di pesisir utara kok ada Sungai Gangga? Iya benar, dahulunya itu kan belum ada laut Mas, jadi Sungai Gangga itu bisa ke Muara ke Nusantara dulunya, memang kayak gitu ya. Itu belum ada laut gitu ya, itu Mas Anton. Iya sih gitu. Oke. Nah, Mas Amin, kalau dari tempatnya bertapanya si raja, beliau lah, si raja di tepi sungai itu, waktu awalnya di situ itu sebenarnya udah ada candi atau sebelumnya memang udah ada candi yang besar, Mas? Ini Mas Anton dan sobat time travel semua dan Mas Alif, makanya Mas Alif ya, tak cerita ya Mas Alif ya. Ini jadi perjalanan Amin itu selama itu melihat ya Mas Anton, sebelum datangnya itu sosok yang berdarah biru itu sebelumnya memang udah ada di situ. Ya, mau tak ceritakan awalnya sebelum datang ke situ tempat tersebut, memang kejadiannya begini, asal mulanya kejadian kenapa beliau tetap di situ, singgah di situ. Apa mau diceritakan apa gimana Mas Anton? Ya boleh Mas Amin, biar sobat time travel lebih jelas aja. Nah, biar tahu sebenarnya perjalanan siapa beliau, sosok siapa beliau, dari mana beliau asalnya, kenapa singgah di situ kan mestinya ya. Jadi yang Amin tahu awalnya itu dari sebuah kerajaan itu memang beliau itu kayak darah biru itu dalam arti udah memang kerabat kerajaan ya. Di situ memang beliau punya selir 5 lebih itu sebenarnya. Nah, setelah itu memang di suatu kerajaan yang Amin tahu itu ada sedikit goncangan ya, dalam arti mau ada rencana untuk tak kayak gitu. Jadi raja tersebut tahu di kerajaan itu kan mesti ada spiritual lah, orang spiritual, ahli yang kayak gitu ya Mas, jadi bisa tahu gitu loh Mas siapa dia sebenarnya gitu, kenapa aku mau tak ya kayak gitu Mas. Nah, tatkala yang dekat raja itu ngasih tahu bahwa ini orang ini lari dia karena sudah kecium, udah tahu sang raja, maka beliau lari Mas. Nah, larinya beliau itu memang nggak bawa bekal apapun Mas, cuma bawa seekor kuda yang gede Mas. Lari Mas, dari kerajaan itu lari Mas, lari dari kerajaan tersebut menyusuri pesisir pantai sungai. Kalau dulu sungai ya, sekarang kan udah ada tahapan, dulu sungai, pantai, terus laut. Sekarang kan itu menyisiri sungai Mas. Yang terkenal itu Sungai Gangga sebenarnya. Terus dari barat lari Mas pakai kudanya gede Mas, sampai telapak kudanya masih saat ini sebenarnya masih abadi, sampai di suatu tempat. Nah ini yang tadi Mas Anton tanya ya, apakah sudah ada candi di situ singgahnya beliau? Nah itu beliau itu lari Mas pakai kuda, jelas mesti ada itu ya, bawa senjata, pedang ya, beliau bawa pedang, cuma bawa pedang, bajunya juga baju kerajaan ya, lari Mas. Nah, tatkala beliau itu lari belum sampai di suatu tempat yang nanti singgah, itu sebenarnya Mas sudah ada utusan dari dewa untuk mengikuti sosok beliau Mas. Beliau sampai di mana? Ayo ikuti beliau itu Mas. Karena di pikiran beliau itu masih ada pikiran untuk mengumpulkan pasukan untuk memberontak Mas sebenarnya Mas. Tapi sepanjang perjalanan itu nggak ketemu Mas, nggak ketemu. Tapi ketemu seseorang nggak mau gitu.
sekelompok orang lagi tidak mau, akhirnya dia berhenti. Nah berhenti itulah di tempat yang namanya Losari Mas, yang Amin tahu Mas. Oke. Itu Mas, itu kan Losari ada 2 ya Mas, di Losari Brebes ada, Iya, Jawa iya. Tengah di Cirebon juga ada Losari Cirebon. Dia singgah di situ Losari Cirebon. Nah tatkala berhenti di suatu tempat, ternyata beliau tengok-tengok, lihat kiri kanan, ada lihat gapuranya pakai bata merah ya, disusun rapi, tapi itu dia tidak bisa ke situ karena itu kayak wilayah Cirebon ya, udah ada identiknya, jadi beliau nggak mau ke sana. Akhirnya beliau menjumpai candi Mas. Nah candi itu di batinnya dia, ini tempat pas untuk saya betapa untuk istirahat dan betapa sekalian. Nah, beliau singgah di situ, masuk tirakat sebentar, terus beliau harus itu Mas menghilangkan jejaknya Mas. Ekor kudanya tadi disuruh pergi karena kudanya itu nurut Mas, karena beliau di istana dulu itu di samping sama selir, beliau juga sama kudanya dekat ya Mas. Akhirnya kudanya itu disuruh pergi, kudanya itu pergi entah kemana ya, masuk ke itu Mas, kayak hutan itu, memang dulunya masih hutan itu Mas, masuk ke hutan hilang. Akhirnya beliau singgah di situ betapa. Nah jika ada yang mengikuti dari kerajaan tersebut, utusan dari dewa itu juga mengawasi beliau. Akhirnya beliau juga ikut bebarengan tetapa di sebelahnya Mas, tapi itu sekarang kan udah jadi laut Mas. Nah di sana mau di situ juga Mas, memang udah ada kayak pondasi batu kotak Mas, tempat pemuda tadi yang mengikuti beliau sehingga di situ ikut tetapa bareng itu Mas. Oh lanjutannya memang ada candinya tuh. Nah Mas, itu kan kalau misalnya dari jejak-jejak sejarahnya ada peninggalannya lah berupa reruntuhan candinya ya. Tapi tadi kan Alif sempat cerita nih kalau misalnya Alif melihat di permukaan air laut itu ada istana. Kan gimana sih Mas prosesnya, bisa diceritain nggak? Sebenarnya kan kalau Mas Amin tadi ceritanya cuma ada batu-batuan yang cukup untuk bertapa, tapi kemudian bisa jadi istana yang megah gitu kelihatannya. Sebenarnya gini Mas Anton, maaf Mas Amin, saya ralat dulu. Sebenarnya gini, yang tadi saya ceritain, itu kan tadi saya bilang, ketika saya lihat di zaman sekarang di pesisir laut itu, ada cahaya yang muncul dari bawah. Ketika saya telusurin ke bawah lagi, ternyata ada istana yang megah di sana, gitu. Secara penglihatan spiritnya, gitu Mas Amin, maksudnya Mas Anton. Iya. Siap, jadi begini aja Mas Anton, tak ceritakan Mas Anton, awalnya pemuda itu mengikuti ya. Awal pemuda mengikuti sosok beliau itu pakai kereta kencana. Kudanya satu juga, tapi kereta kencana tersebut itu cuma muat satu orang, cuma beliau. Jadi kereta yang khusus untuk perang loh. Kayak kereta perang kan iya, jadi cuma satu. Dia pakaiannya kayak pakaian pawayangan itu loh Mas, kemelo Mas, karena sosok dari utusan dewa ya, nggak sembarangan ya. Nah sesampainya di yang tadi batu kotak itu, yang Alif sebut cahaya sebenarnya istana kayak candi itu memang benar. Nah beliau itu singgah di situ, di pondasi yang kotak pakai batu tetapa situ. Terus karena dia seorang sosok utusan dari dewa, bala dewa, jadi semua bala dewa itu sekiranya harusnya beliau itu singgah di situ, tetapa situ, harus diamankan dengan bangunan-bangunan yang didirikan oleh bala-bala dewa itu loh Mas. Dia memang tetapa. Nah selama beliau tetapa, bala dewa itu membangun sekelilingnya kayak candi dan berbentuk istana yang kokoh Mas. Itu Mas. Nah Mas Amin, ini pertanyaan terakhir aja Mas Amin. Kan kalau tadi bilang kalau kita berserah diri kepada ilahi, terus kemudian melakukan tapa segala macam, maka muncul nur dari dalam dirinya gitu kan. Nah, yang Alif sama Mas Amin lihat yang bercahaya, apakah sang raja dan satu lagi
sosok yang bertapa itu Kemudian, itu sampai zaman sekarang masih bertapa atau memang itu residunya saja yang terlihat? jadi menurut Amin pribadi ya, karena dulunya memang ada, ya masih ada sebenarnya. Kalau pemudanya masih ada, yang sosok itu, yang tertapa yang lebih tua itu kan ciri-cirinya kumisnya tebal melintir dikit itu mas, gagah tapi tetap gagah. Yang pemuda itu memang ganteng ya, bajunya juga pawayangan kayak mas-mas itu. Jadi sebenarnya masih ada karena sekarang udah jadi laut, jadi di bawah laut. Tatkala beliau kepengen ke atas juga bisa sebenarnya, masih tertapan di situ. Dua-duanya sebenarnya. Tapi kita kan namanya manusia ya, sudah tahu namanya ini uang berapa, ini apa, yang cantik, yang manis itu. Jadi tak mudah untuk melihat sosok-sosok beliau gitu loh Pak. Tuh. Nah, kok ada cahaya, itulah karena kita udah berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, jadi udah kosong, dalam arti kosong, mensucikan diri dari duniawi gitu loh Mas. Jadi kepasrahan kita kepada Tuhan itulah yang akan memunculkan kebersihan batin kita, rohani kita, jiwa dan raga menjadi cahaya itu Mas. Itu sebenarnya Mas, Nur itu namanya. Mungkin nggak beliau-beliau ini menunjukkan dirinya kepada manusia? Ini masalah Mas Anton, jadi sebenarnya itu bisa menampakkan wujudnya aslinya, tapi bukan wujud sesungguhnya, bisa menyerupai orang biasa gitu aja. Oh, oke. Iya. Gini Mas Anton, Ya, yang mau saya sampaikan sebenarnya buat nambahin jawaban aja ya. Iya, siap. Jadi kan tadi Mas Anton nanya sebenarnya apakah mereka itu masih bertapa di sana ataukah hanya residunya aja. Iya. Kalau yang saya lihat, ini menurut saya ya Mas Amin, Mas Anton, yang saya lihat sebenarnya masih ada di sana sebenarnya. Oke. Tadi kan saya sempat cerita bahwa pada masa apa ya saya nggak tahu, beliau itu yang pemuda itu atau raja itu sempat muncul dari permukaan laut untuk melihat itu, terus turun lagi, balik lagi ke pertapaan. Sampai sekarang sebenarnya masih ada beliau itu di sana. Tapi yang namanya manusia zaman sekarang itu nggak bisa lihat ketika ada penyelam ke sana nyari tahu. Sebenarnya nggak ada Mas. Candinya pun nggak ada. Istananya juga apalagi itu nggak ada sebenarnya gitu. Tapi tak tambahin dikit Mas Alif, Mas Anton nih. Boleh. Pengen tahu kalau beliau menampakkan ya, kalau beliau memang ke atas itu tatkala ada pesta laut itu sebenarnya dia sosok beliau itu ke atas itu karena ikut bersyukur. Ternyata masih ada orang-orang yang bersyukur lewat hasil laut gitu loh Mas. Iya masih sedekah laut ya, sedekah laut. Iya sedekah laut atau pesta laut itu beliau muncul, tapi bukan wujud aslinya itu loh Mas. Tapi yang beberapa orang yang tahu wujud aslinya sebenarnya gitu. Oke. Mas Amin, terima kasih atas penjelasannya tentang dua sosok yang ada di dua sosok beliau lah yang bisa kita muliakan lah gitu ya, yang ada di seputar kawasan Losari di Cirebon. Terima kasih atas penjelasannya Mas Amin, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anton, Mas Alif. Nah, Sobat Time Travel, mungkin ini yang bisa kita ceritakan. Ada dua cerita yang berbeda, namun kita juga tidak bisa, kita tidak menyimpulkan sesuatu apapun di sini. Semoga apa yang kita ceritakan ini bisa memperkaya dua kasanah cerita yang tadi kita ceritakan, dan semoga bermanfaat bagi Sobat Time Travel. Tetap like, comment, share, and subscribe, dan terus saksikan tayangan kami di episode selanjutnya, menelusuri tentang keberadaan misterius dan peradaban-peradaban masa lampau. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.